Tragedi di Pati itu hanyalah 10% dari kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemimpinnya yang arogan, yang semena-mena dalam mengambil kebijakan. Aksi demonstrasi di Pati ini bisa menjadi pemantik bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama, karena pada faktanya adalah kenaikan pajak bangunan secara gila-gilaan tidak hanya terjadi di Pati, tapi juga terjadi di kota-kota lain. Seperti di Banyuwangi naik hingga 200%, dan juga di Jombang naik hingga 400%, dan di Semarang 400%. Bahkan di Cirebon bisa naik sampai 1000%. Belum lagi di Bone naik hingga 300%, dan juga di Malang naik 300%. Ada 3 alasan kenapa pajak bumi dan bangunan ini naik gila-gilaan secara serentak. Yang pertama adalah penjabat dan pemerintah daerahnya yang korup, sehingga anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak cukup untuk membangun daerah tersebut. Yang kedua, anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu tidak cukup, sehingga pemerintah daerah harus memutar otak untuk mendapatkan pemasukan dari hal lain, termasuk menaikkan pajak bumi dan bangunan. Dan perlu kalian ketahui, tidak ada aturan yang tidak diketahui pemerintah pusat, apalagi aturan itu berupa kenaikan pajak yang dimana sangat sensitif kepada masyarakat kita. Bahkan Bupati Jombang aja mengungkapkan hal yang mengejutkan kalau kenaikan pajak bumi dan bangunan itu atas rekomendasi dari pemerintah pusat. Jadi dalam garis besar tetaplah pemerintah pusat yang salah karena tidak tegas dalam menyalurkan kekuasaan ke daerah-daerah. Dan yang ketiga adalah manipulasi data. Kenapa gue bilang manipulasi data? Karena data BPS kita menyatakan angka kemiskinan negara kita itu menurun, seolah-olah ekonomi masyarakat kita itu baik-baik saja. Dan ketika seolah-olah ekonomi masyarakat kita baik-baik saja, itu bisa membuat pemerintah kita mengambil pajak yang lebih dari masyarakatnya, karena dianggap ekonomi masyarakat kita itu baik-baik saja dan angka kemiskinan itu menurun. Padahal faktanya Bank Dunia menyatakan 60% masyarakat kita itu miskin, dan pengangguran di negara kita itu tertinggi. Bahkan banyak jutaan sarjana menganggur, dan PHK di mana-mana. Bahkan mayoritas masyarakatnya itu tidak mempunyai tabungan untuk menopang kehidupannya. Nah, lantas bagaimana data BPS kita bisa menunjukkan kemiskinan mengiring dengan fakta yang bertolak belakang dengan kenyataan? Itu karena data BPS kita menerapkan standar yang tidak masuk akal. Kenapa gue bilang tidak masuk akal? Karena menurut BPS, orang yang berpenghasilan 600.000 tidak dianggap miskin. Itulah yang membuat kemiskinan di negara kita menurun menurut BPS. Padahal kalau dipakai logika, manusia mana yang bisa bertahan hidup dengan mempunyai uang 600.000 per bulan? Ya memang ada, paling banter-banter kalau nggak kelaparan, mati karena gizi buruk dan busung lapar. Tragedi di Pati ini bukan antara siapa yang mendemo atau siapa yang didemo, tapi ini soal legitimasi kekuasaan yang harusnya ada di tangan rakyat. Kalau aksi demonstrasi ini gagal, kekuasaan dapat melegitimasi dirinya kalau tidak ada seorang pun yang bisa menggugat mereka, mengusik mereka, dan juga menurunkan jabatan-jabatan mereka, sehingga akan banyak pejabat-pejabat lain yang akan berperilaku arogansi dan membuat aturan semena-mena seperti pejabat yang ada di Pati dan pejabat-pejabat kita kepada umumnya. Dan hal itu juga berlaku sebaliknya. Kalau aksi demonstrasi di Pati ini bisa membuahkan hasil, itu membuat legitimasi masyarakat kembali ke tahtanya kalau kekuasaan itu ada di tangan masyarakat, sehingga membuat penjabat-penjabat lainnya dan penjabat-penjabat kedepannya bisa berpikir 2 kali setiap ingin melakukan arogansi dan membuat aturan-aturan yang melukai masyarakat. Jadi selama mindset masyarakat memandang pejabat itu adalah penguasa, selama itu juga kalian akan diinjak-injak. Selama itu juga kalian akan tetap diperas, dan selama itu juga kalian akan dianggap pecundang oleh orang-orang biadab yang ada di atas sana. Dan kalian harus ingat, di bumi pertiwi ini kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan rakyat.